Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Erling Haaland resmi bergabung dengan Manchester City dengan biaya transfer yang fantastis. Sementara Stefano Lillipali resmi bergabung dengan Borneo FC. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Pep Guardiola dihantui Liverpool dan sebut seluruh Inggris mendukung skuad The Reds. Ngomong-ngomong soal Guardiola, ada Erling Haaland yang resmi bergabung dengan Manchester City dengan biaya yang fantastis. Manchester City baru saja merilis jersey latihan yang terinspirasi oleh Sergio Aguero. Jersey ini dirilis sebagai penghargaan untuk gol penentu Aguero saat menjuarai Premier League tahun 2012. Dalam foto yang beredar, jersey ini memakai warna putih dan garis-garis horizontal berwarna biru muda. Selain itu terdapat detail berwarna emas di logo klub. Jersey yang diberi nama 9320 ini akan dijual resmi ke publik tanggal 13 Mei mendatang. Selain di toko Puma, penggemar juga bisa membelinya di toko Manchester City. Di tengah persaingan sengit Liverpool dan Manchester City di Liga Inggris, Pep Guardiola terlihat semakin cemas. Guardiola menilai kalau semua orang Inggris mendukung skuad The Reds untuk menang. Dalam sesi wawancaranya, Guardiola bahkan menebak kalau sang jurnalis merupakan fans Liverpool. Akan tetapi Guardiola keliru karena jurnalis tersebut merupakan fans Manchester United. Sementara itu Manchester City berhasil naik ke puncak klasemen setelah mengalahkan Newcastle United. Sedangkan Liverpool tertinggal dengan selisih 3 poin. Masa depan Erling Haaland terus dibicarakan dalam beberapa bulan terakhir. Alasannya karena bintang muda Borussia Dortmund ini menjadi incaran sejumlah klub raksasa Eropa. Kini Haaland resmi bergabung dengan Manchester City. Kabarnya skuad Citizens rela mengucurkan dana 213 juta euro untuk menebus klausul rilis, kontrak 5 tahun dan biaya tambahan lainnya. Sementara itu kepindahan Haaland ke Etihad Stadium kemungkinan akan diumumkan dalam minggu ini. Arsenal akan berburu pemain dan kini mengincar Raheem Sterling dan Youri Tielemans. Kita jauh ke Liga Champions, ada Camila Cabello yang akan tampil di opening ceremony laga final. Mikel Arteta kabarnya sangat tertarik untuk memboyong Raheem Sterling. Alasannya Arteta mengetahui kualitas Sterling saat masih bekerja sebagai staf di Manchester City. Akan tetapi memboyong Sterling gak akan mudah. Alasannya Manchester City nggak akan melepasnya dengan mudah dan Sterling akan diminati banyak klub top Eropa. Sementara itu selain Sterling, Arsenal juga berminat untuk mendatangkan Youri Tielemans dari Leicester City. Kabarnya Tielemans akan menjadi pembelian pertama mereka di musim panas ini. Real Madrid menang dramatis atas Manchester City dalam laga semifinal Liga Champions di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu memastikan skuad El Real untuk lolos ke babak final. Laga tersebut juga ditonton oleh Cristiano Ronaldo dan sang kekasih Georgina Rodriguez. Saat itu pada menit ke-80, Georgina bilang kalau Madrid sudah kalah dan mengajak Ronaldo untuk tidur. Akan tetapi Ronaldo bilang kalau Madrid nggak akan menyerah sampai akhir. Georgina pun menilai kalau Ronaldo sangat mencintai klub yang pernah dibelanya tersebut. Camila Cabello akan tampil di opening ceremony final Liga Champions nanti. Laga pamungkas ini akan digelar di Stade de France, Paris tanggal 28 Mei mendatang. Kabarnya Camila akan menyanyikan medley lagu-lagunya selama 5 menit. Dalam wawancaranya, Camila mengaku sangat bersemangat karena bisa tampil di final Liga Champions. Sebelum Camila, final Liga Champions juga pernah menghadirkan sejumlah musisi ternama mulai dari Dua Lipa, Black Eyed Peas sampai Marshmello. Manchester City kehilangan Ruben Dias, John Stones, dan Kyle Walker karena cedera. Kita pindah ke Chelsea guys, ada pemilik anyar Todd Boehly yang siap mengabulkan permintaan Thomas Tuchel. Kabar buruk datang menghampiri Manchester City. Kabarnya 3 pemain penting mereka yakni Ruben Dias, John Stones, dan Kyle Walker harus menepi sampai akhir musim. Ketiganya absen bertanding karena mengalami cedera yang cukup parah. Ruben Dias mengalami cedera pada laga melawan Newcastle United kemarin. Sementara Walker cedera di laga leg kedua Liga Champions kontra Real Madrid. Kabar ini tentu menjadi kerugian bagi The Citizens yang saat ini fokus mengincar gelar Premier League. Kylian Mbappe dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan Real Madrid. Hal ini terlihat di mana Mbappe saat ini sedang berada di kota Madrid bersama dengan Achraf Hakimi. Dilansir dari Marca, bomber asal Prancis ini dikabarkan rela memotong gajinya demi bisa merapat ke Santiago Bernabeu.
Hal ini disampaikan oleh Presiden El Real Florentino Perez. Dalam wawancaranya, Perez bilang kalau Mbappe akan segera berseragam skuad Los Blancos. Pemilik baru Chelsea, Todd Boehly, dikabarkan siap menginvestasikan dana mereka untuk berburu pemain di musim panas ini. Kabarnya Boehly akan mengabulkan permintaan sang pelatih Thomas Tuchel. Sebelumnya pelatih asal Jerman ini meminta manajemen klub untuk mendatangkan pemain mulai dari sektor bek tengah, wingback sampai gelandang tengah. Kabar terbaru menyebut kalau Tuchel mengincar Jules Koundé dan Declan Rice. Sementara itu ada yang menyebut kalau The Blues juga membidik Harry Maguire. Next, ada Marcos Alonso yang ingin meninggalkan Chelsea dan melanjutkan karirnya ke Liga Spanyol. Kita bertolak ke Spanyol, ada Barcelona yang berniat mendatangkan Alvaro Morata dari Juventus. Marcos Alonso dikabarkan ingin hengkang dari Chelsea di musim panas nanti. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Romano bilang kalau Alonso berencana ingin kembali melanjutkan karirnya di Spanyol. Terbaru ada Barcelona yang tertarik untuk merekrut mantan bek Real Madrid Castilla tersebut. Walaupun begitu, sampai saat ini Barcelona belum serius untuk mendatangkan Alonso. Masa depan Aaron Wan-Bissaka di Manchester United masih menjadi tanda tanya besar. Kabar terbaru menyebut kalau bek asal Inggris ini berencana hengkang pada musim depan. Dilansir dari media Vihayas, Wan-Bissaka berpeluang bakal melanjutkan karirnya ke Spanyol. Selain itu, Wan-Bissaka digadang bakal bergabung dengan Atletico Madrid. Lepasan Diego Simeone ini memang sedang membutuhkan pemain di sektor bek sayap. Sebelumnya mereka kehilangan Kieran Trippier yang hengkang ke Newcastle United. Barcelona dikabarkan belum menyerah untuk mendatangkan bomber Juventus Alvaro Morata. Tuttosport mengabarkan kalau Blaugrana ingin merekrut Morata di musim panas mendatang. Menurut kabar, klub asuhan Xavi Hernandez ini membutuhkan pemain di lini penyerangan. Alasannya karena di musim panas nanti mereka berencana melepas 3 bomber mereka. 3 pemain yang dimaksud adalah Martin Braithwaite, Luuk de Jong, dan Memphis Depay. Sementara itu peluang Barcelona merekrut Morata juga terbuka cukup lebar. Jurgen Klopp tertawa dan sebut Pep Guardiola belum bisa menerima kegagalan di Liga Champions. Bicara soal pelatih, ada Carlo Ancelotti yang sombong dengan bilang sudah nggak butuh poin. Pep Guardiola akhir-akhir ini mendapat banyak sorotan dari media. Alasannya pelatih asal Spanyol ini sempat bilang kalau Liverpool merupakan klub dengan sejarah luar biasa di Premier League. Akan tetapi Pep menyindir Liverpool yang baru kembali juara setelah puasa selama 30 tahun. Komentar Pep ini pun rupanya sampai ke telinga pelatih Liverpool Jurgen Klopp. Saat itu Klopp tertawa terbahak-bahak dan bilang kalau Pep sulit menerima kekalahan di semifinal Liga Champions melawan Real Madrid. Manchester United bisa mendatangkan pemain incarannya yakni Calvin Phillips dengan harga yang murah. Di kabar transfer pemain lainnya ada Aston Villa yang ingin mempermanenkan Philippe Coutinho. Real Madrid menelan kekalahan di laga derby menghadapi Atletico Madrid. Bertanding di Wanda Metropolitano, Casemiro dan kawan-kawan harus takluk dengan skor tipis 1-0. Walaupun kalah, Carlo Ancelotti tetap memberi komentar sombong. Ancelotti menyebut kalau dia ingin mengistirahatkan pemain inti dan memberikan jam terbang kepada pemain cadangan. Alasannya karena Real Madrid sudah nggak membutuhkan poin. Sebelumnya di pekan lalu, Los Blancos memang mengunci gelar La Liga setelah mengalahkan Espanyol. AC Milan dikabarkan serius untuk mendatangkan penyerang Benfica yakni Darwin Núñez. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Rossoneri Paolo Maldini. Maldini menilai kalau penyerang Uruguay tersebut cocok dengan skema permainan AC Milan. Selain itu, Maldini juga bilang kalau Núñez punya potensi besar untuk menjadi striker haus gol. Tetapi sayang untuk bisa merekrut Núñez, Rossoneri harus merogoh kocek yang cukup besar. Alasannya Benfica membandrol Núñez dengan mahar sekitar 70 juta euro. Kabar baik datang menghampiri Manchester United. Kabarnya mereka bisa merekrut Calvin Phillips dengan harga yang murah. Hal ini bisa terjadi seandainya Leeds United degradasi ke Championship. Sebelumnya Manchester United memang serius untuk merekrut Phillips ke Old Trafford. Sayang Leeds ingin mempertahankan Phillips dan enggan melepasnya. Leeds sendiri terpaksa melepas Phillips dan membandrolnya dengan harga 60 juta pound sterling. Akan tetapi seandainya degradasi, Setan Merah bisa merekrut Phillips harga 25 juta pound sterling saja.
Philippe Coutinho dipinjam Aston Villa dari Barcelona sampai akhir musim nanti. Akan tetapi kabarnya skuad The Villa ingin mempermanenkan Coutinho. Selain itu Aston Villa ingin mempermanenkan Coutinho karena permintaan sang pelatih Steven Gerrard. Kabarnya Gerrard merasa puas dengan kontribusi sang winger. Kini Aston Villa sedang berdiskusi dengan Barcelona terkait kepindahan Coutinho secara permanen. Momen selebrasi Porto dalam menjuarai Liga Portugal harus menelan korban jiwa. Saat itu supporter bernama Igor Silva tewas setelah terlibat keributan antar penggemar. Kabarnya Igor Silva ditusuk oleh supporter Porto lainnya. Selain itu sejumlah saksi mata mengklaim kalau Silva dikeroyok lebih dari 20 orang. Sementara itu kasus tersebut tengah diusut oleh kepolisian setempat. Selain itu kabarnya polisi sudah mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai pelaku. AS Roma harus menelan kekalahan di pekan ke-36 Serie A. Pada laga tersebut, Tammy Abraham dan kawan-kawan takluk atas Fiorentina dengan 2 gol tanpa balas. Baru berjalan 11 menit laga, Roma sudah tertinggal 2 gol lewat Nicolas Gonzalez dan Giacomo Bonaventura. Walaupun tertinggal, Roma justru bermain lebih bertahan. Hasilnya sampai peluit panjang dibunyikan gak ada tambahan gol yang tercipta. Kemenangan ini membuat Fiorentina memiliki perolehan yang sama dengan Roma, yakni 59 poin. Berita selanjutnya, Stefano Lillipali resmi bergabung dengan Borneo FC dan digadang menjadi pemain termahal di sana. Sementara Bayern Munchen ingin menukar Serge Gnabry dengan bintang Liverpool Sadio Mane. Senin kemarin, Borneo FC Samarinda resmi mendatangkan Stefano Lillipali. Kabar kedatangan Lillipali ini mereka sampaikan lewat Instagram resmi klub. Klub berjuluk Pesut Hitam ini mengikat Lillipali dengan kontrak selama 2 tahun. Setelah merapat, Lillipali pun mendapat sambutan hangat dari fans Borneo FC. Mantan penyerang Bali United ini disebut menjadi pemain termahal di skuad Pesut Hitam. Dilansir dari Transfer Market, nilai pasar Lillipali mencapai 350.000 euro atau sekitar 6 miliar rupiah. Erik ten Hag dipastikan bakal menukangi Manchester United di musim depan. Pelatih asal Belanda ini disebut akan membawa Sebastian Haller ke Old Trafford. Setelah dirumorkan ke Manchester United, Haller pun memberikan komentarnya. Striker asal Pantai Gading ini membantah kalau dirinya bakal berseragam The Red Devil. Dalam wawancaranya, Haller mengatakan kalau dirinya bakal bertahan di Ajax Amsterdam karena sudah merasa nyaman. Tim Piala Thomas Indonesia meraih hasil memuaskan dalam perjumpaan melawan Thailand. Pasangan ganda putra Kevin Sanjaya dan Bagas Maulana mampu menang 2 game langsung. Akan tetapi Anthony Ginting justru tumbang di laga pembuka melawan pebulu tangkis Thailand Kunlavut Visdart. Setelah tertinggal lebih dulu, Ginting sebenarnya berhasil mencuri kemenangan di set kedua. Sayang di set ketiga yang berlangsung sengit, Ginting akhirnya tumbang dengan skor 9-12. Asnawi Mangku Alam Bahar dikabarkan siap bermain di laga kedua SEA Games melawan Timor Leste. Sebelumnya Asnawi diberitakan mengalami cedera saat membela Ansan Greeners. Akan tetapi kabar terbaru menyebut kalau cedera Asnawi nggak terlalu serius. Oleh sebab itu Asnawi perlu memulihkan kondisinya dalam beberapa hari ke depan. Mantan pemain PSM Makassar ini berharap kalau dirinya bisa bermain di laga kontra Timor Leste nanti malam. Direktur olahraga Bayern Munchen Hasan Salihamidzic kabarnya ingin memboyong Sadio Mane di musim depan. Bahkan dia sudah mengobrol dengan sang agen. Kabarnya Salihamidzic ingin menukar Mane dengan Serge Gnabry. Akan tetapi kesepakatan tersebut kabarnya akan sulit untuk diwujudkan. Alasannya karena Liverpool nggak akan melepas Mane dengan mudah. Selain itu beberapa netizen menyebut kalau kabar tersebut adalah kabar hoax. Guys, kita bacain komentar ini dari Neges All. Semoga Madrid selalu konsisten di setiap pertandingan. Hala Madrid. Kalau abang ini dukung Madrid, kalian dukung apa guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.